Ya, udah. Oke. Sekarang kita coba buka Alkitab kita dari Ibrani 13 ayat 7. Ibrani 13 ayat 7. Saya bacakan ya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ya, lalu di ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat oleh kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makan semacam itu. Nah, kalau kita lihat dalam Ibrani tadi, Rasul Paulus menasihati orang-orang Ibrani ya, orang-orang percaya untuk meneladani pemimpin-pemimpin kamu. Ya, nah pemimpin-pemimpin ini adalah yang sudah menyampaikan firman Allah kepadamu. Nah, berarti ini adalah pemimpin spiritual, seperti para bapak gereja atau para imam, para prediker, ya, ataupun para orang-orang percaya yang punya andil di dalam memberitakan Injil Kristus atau firman Allah ini. Lalu dikatakan perhatikan akhir hidup mereka, ya. Nah, perhatikan akhir hidup ini dikatakan akhir hidup, berarti perjuangan mereka waktu menyampaikan firman Allah itu sampai akhir hidup mereka. Nah, kenapa dikatakan akhir hidup mereka? Ini iman itu adalah seperti pertandingan gitu ya sampai akhir. Maka di situ dikatakan contohlah iman mereka. Nah, iman mereka itu siapa? Yaitu pemimpin-pemimpin yang sudah membuktikan dirinya itu sampai akhir hidupnya atau sampai mati. Ya. Jadi sampai mati itu baru bisa menjadi sebuah teladan. Nah, berarti kalau kita disuruh mengingat, memperhatikan, ya, dan meneladani atau mencontohi, itu tiga kata kerja penting ya. Kalau kita belajar kalau kita belajar eksegesis kemarin, ya, nah kata Ibraninya, misalnya di situ. Ibrani 13 ayat 7 ya. Nah, kalau kita perhatikan byte box-nya saya share screen. Nah, perhatikan ini menomete, ingat ya. Kemudian lalu observe, perhatikan, anatherones, kemudian mimeste. Marson, mic-nya dimatiin, Marlon. Aduh. Lihat Ibrani 13 ayat 7 itu mengingat, memperhatikan, dan meneladani. Meneladani siapa? Meneladani pemimpin-pemimpin kamu. Ya, pemimpin-pemimpin kamu, pemimpin-pemimpin siapa ini? Pemimpin-pemimpin yang menyampaikan firman Allah. Berarti ini adalah pemimpin spiritual atau pemimpin gereja. Yang tadi saya katakan itu seperti bapak gereja, para imam, para pemerintah Injil, para rasul, ya. Nah, semua. Tetapi yang kita teladani adalah mereka yang sudah membuktikan dirinya sampai akhir hidup mereka. Ya. Sampai mati. Nah, itu yang kita teladani. Yang kita
kita teladani adalah yang sudah sampai akhir hidup mereka. Itulah sebabnya kita selalu memperingati itu bukan ulang tahun mereka atau hari lahir mereka, tetapi adalah akhir hidup mereka atau hari kematian mereka, itu yang kita peringati. Kenapa dengan kematian? Karena dengan kematian itulah sudah membuktikan mereka itu berhasil di dalam pertandingan iman atau perlombaan iman mereka sampai garis finish. Jadi akhir hidup itu adalah garis finishnya menuju satu kehidupan yang kekal. Nah, tetapi sebelum masuk ke situ ada perlombaan, ada pertandingan iman, ya. Pertandingan iman apa? Pertandingan iman di dalam menyampaikan firman Allah itu, kesetiaannya, kehidupan mereka. Nanti kita lihat ya contoh-contoh kehidupan mereka, ada beberapa contoh ini. Nanti dari situ kalian belajar apa, lalu iman seperti apa dari mereka. Nanti kalian sharing di situ. Ya. Jadi kita perhatikan di situ di ayat 7, ingat ya, ingatlah, makanya setiap hari itu ada setiap hari itu selalu ada pemimpin-pemimpin yang kita bisa ingat dan kita bisa observe, kita bisa perhatikan atau kita bisa pelajari, ya. Anatheorontes itu kan berarti kan mengobservasi atau menguji, memperhatikan hidup mereka. Tapi akhir hidup mereka gitu loh. Baru terakhir adalah mimeste, artinya meneladani hidup mereka. Nah, jadi bukan hanya mengingat, mempelajari hidup mereka, akhir hidup mereka, tetapi juga bagaimana bisa memberikan contoh iman kepada mereka. Ngapain sih kita meneladani mereka? Baru di situ di ayat 8 adalah contohnya adalah supaya kita bisa melihat Kristus itu berkarya bekerja. Kenapa kita perlu belajar para pemimpin ini yang sudah berjuang sampai akhir hidup? Ini adalah untuk membuktikan bahwa Kristus bekerja di sepanjang zaman. Roh Kudus bekerja di sepanjang sejarah gereja. Ya, jadi Roh Kudus bekerja di sepanjang zaman perjalanan dari hidup ini. Nah, karena ada orang-orang inilah yang kita perhatikan, sudah memperhatikan mempertahankan hidup mereka sampai akhir, mereka lah yang menjadi satu bukti ya, satu contoh bagi kita bahwa Roh Kudus tidak tinggal diam, ya. Kristus tidak tinggal diam, dia tetap sama, dia tidak berubah maupun hari ini sampai kekal, ya. Nah, lalu di ayat 9 itu adalah dengan meneladani iman mereka, maka kita kita tidak gampang disesatkan oleh berbagai macam ajaran, tetapi justru hati ini semakin diperkuat oleh kasih karunia. Nah, kita tahu kasih karunia itu adalah karya Roh Kudus ya kepada orang-orang percaya. Ya kan, anugerah itu dicurahkan oleh Roh Kudus kepada orang percaya. Nah, waktu kita memperhatikan dan meneladani ya, mempelajari orang-orang atau pemimpin-pemimpin ini, Roh Kudus ini, itu adalah memperkuat hati kita kasih karunia tadi, oleh kasih karunia tadi. Ya, sehingga kayak kita kalau pelajari saints atau sainthood ya, kita pelajari para pemimpin itu, kasih karunia itu menguatkan hati kita. Kenapa? Karena yang membuat mereka bisa mempertahankan akhir hidup mereka itu bukan semata-mata usaha mereka, tetapi itu adalah kasih karunia mereka. Ya, kita bisa baca misalnya 1 Korintus 15 ya. 1 Korintus 15 itu Paulus mengatakan bahwa saya bukakan ya. 1 Korintus 15 ayat 10 ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebabnya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukanlah aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, ini misalnya Paulus salah satu contoh pemimpin iman kita yang menyampaikan firman Allah. Ya kan? Nah, kalau kita lihat, dia katakan, akhir hidup apa yang aku kerjakan itu bukan semata-mata aku saja, tetapi aku berusaha, tetapi kasih karunia yang
yang membuat aku itu menjadi seperti sekarang. Sehingga kita lihat di sini ya, teladan dari para pemimpin itu yang kita perhatikan, kita pelajari itu sebetulnya kita itu sedang memperhatikan bagaimana kasih karunia oleh Roh Kudus itu bekerja di dalam mereka. Nah, begitu juga kasih karunia itu juga akan bekerja di dalam diri kita, sama gitu, nggak ada bedanya gitu. Ya, nah bedanya adalah kita masih belajar nih, kita masih berjuang. Nah mereka sudah mencapai garis finish, mereka sudah selesai berjuang, ya kan? Nah kalau kita masih berjuang, tapi waktu mereka masih berjuang, kasih karunia terus bekerja, sama seperti kita yang sekarang nanti sedang berjuang, kasih karunia akan terus bekerja, gitu. Jadi waktu kita pelajari saints itu bukan mempelajari kehebatan mereka saja, ya usaha keras mereka saja, tetapi kita sedang dikuatkan oleh Roh Kudus melalui kasih karunia apa. Sebab apa yang mereka kerjakan itu semua kayak kata Rasul Paulus itu adalah hasil dari kasih karunia, hasil dari usaha dia bersama dengan kasih karunia atau anugerah Allah itu. Nah, jadi ngerti ya saudara ya. Nah makanya kenapa Ibrani pasal 13 itu salah satu spiritual disiplin kita ya, selain yang saya ajarkan kan misalnya itu apa? Jesus prayer dan sebagainya ya. Nah, yang kita mau juga belajar hari ini adalah bagaimana kita mengingat dan memperhatikan para pemimpin ya, akhir hidup mereka. Nah, ini ada satu contoh saya akan share di sini ya. Misalnya ini ya, ini ada salah satu contoh namanya Alexis, ya, dia dijuluki the man of God. Semuanya bisa dengar dengan baik? Bisa ya? Bisa Pak, bisa. Oke. Ya, ini ada namanya salah satu contoh teladan iman kita itu namanya Alexis ya, the man of God. Nah, kisah hidupnya itu seperti ini. Ini ikonnya ya. Nah, Alexis lahir di Roma di dalam Evemianus ya, nama ayahnya bernama Evemianus dan ibunya bernama Aglais. Ya, mereka adalah keluarga yang saleh ya, suka mengasihi orang miskin. Nah, tetapi sebelum Alexis lahir ini orang tuanya itu kesulitan mendapatkan anak dalam waktu yang lama lah. Akhirnya mereka terus berdoa dan berdoa kepada Tuhan gitu sampai Tuhan mengaruniakan mereka seorang anak. Nah, Allah mengabulkan doa mereka dan lahirlah putra mereka yang diberi nama Alexis. Nah, pada usia 6 tahun anak ini mulai bisa membaca ya, terus bisa mempelajari banyak ilmu sekuler gitu. Jadi anak yang pintar. Tapi dia juga tekun ya belajar membaca kitab suci. Nah, waktu dia masih muda, dia mulai meneladani orang tuanya. Orang tuanya adalah orang yang saleh ya, jadi dia berpuasa dengan ketat, suka memberi sedekah, di balik pakaiannya yang bagus ya, dia di dalamnya diam-diam pakai pakaian yang berbahan kasar. Misalnya kalau di luar dia pakaian sutra, tapi di dalam dia pakai pakaian dari yang jelek lah, kain jelek gitu. Alexis sejak awal telah memiliki semangat yang kuat untuk meninggalkan segala urusan duniawi dengan sepenuhnya ingin melayani Tuhan. Edison matikan itunya, mic-nya matikan. Tolong semua mic-nya matikan ya. Alexis sejak awal telah memiliki semangat untuk meninggalkan segala urusan duniawi, ya, dan sepenuhnya ingin melayani Tuhan. Namun orang tuanya telah mengatur agar Alexis menikahi seorang perempuan cantik dan berbudi luhur. Nah, pada malam pernikahannya, Alexis memberinya, nah karena ini ya, Alexis itu anak yang taat, lalu orang tuanya kan mau nikahin dia gitu. Nah, di saat malam pernikahannya itu Alexis memberinya cincin ya dan ikat pinggang yang sangat berharga dan dia berkata gini, jagalah ini kekasih dan semoga Tuhan menyertai kita sampai kasih karunia-Nya memberi kita sesuatu yang lebih baik. Nah, lalu Alexis ini diam-diam tinggalkan rumah
rumah dan istrinya gitu. Lalu dia naik kapal berlayar ke Mesopotamia ya, sekarang daerah daerah Iran ya. Nah, sesampainya di kota Edesa, di situ ada ikon Tuhan bukan buatan tangan ya, disimpan. Nah, Alexis itu menjual semua yang dimilikinya, membagikan uang kepada orang miskin, dan dia mulai tinggal di gereja Theotokos yang paling kudus di bawah serambi. Jadi dia tinggal di di serambi gereja gitu. Nah, Alexis menggunakan sebagian sedekah yang dia terima untuk membeli roti dan air. Terus dia bagikan sisanya kepada orang-orang tua dan lemah. Nah, setiap hari Minggu dia menerima sakramen perjamuan kudus. Lalu orang tuanya mencari dia kemana-mana ya, tetapi tidak berhasil ditemukan. Lalu ada para pelayan yang dikirim oleh Efemianus, ya ini ayahnya, juga tiba di Edesa, ya cari di sana. Tapi mereka nggak kenal siapa si Alexis itu. Sebab Alexis itu sudah jadi gembel, udah jadi pengemis gitu ya. Dia duduk di serambi gereja dan dia nggak kenal tuan mereka gitu. Para pelayan ayahnya ini. Tubuhnya kurus karena berpuasa, ketampanannya hilang, perawakannya semakin tidak terurus. Nah, Alexis mengenali mereka dan bersyukur kepada Tuhan karena dia menerima sedekah dari hamba-hambanya sendiri. Nah, Ibu Alexis yang sedih terus mengurung diri di kamar dan tak henti-hentinya berdoa untuk putranya. Istrinya juga berduka ya bersama ibu mertuanya. Lalu Alexis tinggal di kota Edesa itu selama 17 tahun. Nah, suatu kali Bendala berbicara kepada seorang imam gereja tempat Alexis itu tinggal ya. Dia berkata gini, pimpinlah ke dalam gerejaku manusia Allah itu yang layak bagi kerajaan surga. Doanya naik kepada Allah seperti dupa harum dan Roh Kudus ada di dalam dirinya. Lalu imam gereja itu mulai mencari orang seperti itu, tetapi dia tidak berhasil menemukannya dalam waktu yang lama. Kemudian dia berdoa kepada Bunda Allah ya, Theotokos, memohon kepadanya untuk memberinya petunjuk. Sekali lagi, terdengar suara dari ikon yang menyatakan bahwa manusia Allah itu adalah pengemis yang duduk di serambi gereja. Nah, lalu imam gereja itu ketemu nih, oh ini dia namanya Alexis. Lalu dia bawa ke gereja. Nah, banyak yang mengenalinya dan mulai memujinya. Tapi manusia Allah ini, maksudnya Alexis ini ya, diam-diam naik ke kapal dan pergi ke Kilikia gitu. Nah, lalu maksudnya dia mau pergi ke gereja Saint Paulus di Tarsus. Tapi Tuhan menetapkan sebaliknya. Badai membawa kapal itu jauh ke barat dan mencapai pantai Italia. Nah, orang suci itu sampai ke kota Roma dan memutuskan untuk tinggal di rumahnya sendiri. Karena Alexis tadi kan dari Roma ya. Nah, tanpa disadari, dia dengan penuh kerendahan hati meminta izin ayahnya untuk menetap di salah satu sudut halaman rumahnya. Tapi orang tuanya nggak kenal dia gitu. Ya, lalu Emianus ini itu ke sebuah kamar yang dibangun khusus dan memberi perintah kepada pelayannya supaya memberi dia makan. Nah, tinggal di rumah orang tuanya sendiri, orang suci itu terus berpuasa dan dia menghabiskan siang dan malam untuk berdoa. Dia dengan rendah hati menahan hinaan dan ejekan dari para pelayan ayahnya. Sel doa Alexis berada di seberang jalan istrinya, jendela istrinya ya. Dan pertapa itu sangat menderita ketika mendengar istrinya selalu menangis. Nah, hanya kasihnya yang tak terukur kepada Allah yang membantu Alexis menanggung siksaan ini. Nah, dia tinggal di rumah orang tuanya selama 17 tahun, ya, dan dia menyatakan, dan Allah sendiri menyatakan kepadanya tentang hari kematiannya. Nah, kemudian orang suci itu mengambil kertas dan tinta, menuliskan hal-hal tertentu yang hanya diketahui oleh istri dan orang tuanya. Nah, dia juga meminta mereka untuk mengampuninya atas rasa sakit yang dia timbulkan atas diri mereka. Ya. Nah, pada hari kematian Alexis pada tahun 411 ada Paus Roma yang bernama Innocens ya tahun 402-417 itu sedang melayani liturgi di hadapan Kaisar Honorius ya. Nah, selama liturgi berlangsung terdengar suara dari altar itu berkata gini, "Padaku semua letih dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ya, ini kan Matius 11:28 ya. Nah, lalu semua yang hadir terjatuh karena ketakutan.
Lalu suara itu kemudian terdengar, pada hari Jumat pagi akan ada seorang manusia Allah meninggal. Mintalah dia berdoa untuk kota ini supaya kamu hidup dalam kedamaian. Lalu mereka cari ya di seluruh kota Roma, tapi mereka tidak menemukan orang suci itu. Nah, pada hari Kamis malam, Paus Innocent melayani vigil ya di gereja Saint Petrus, meminta Tuhan untuk menunjukkan kepada mereka di mana menemukan manusia Allah tersebut. Nah, setelah liturgi, terdengar lagi di dalam gereja, carilah manusia Allah itu di rumah Evemianus. Nah, mereka bergegas ke sana, tetapi orang suci itu sudah meninggal. Wajahnya bersinar seperti wajah malaikat dan tangannya menggenggam senarik kertas, namun mereka tidak dapat mengambilnya. Mereka menempatkan tubuh Alexis di atas ranjang, ditutupi dengan kain penutup yang mahal. Nah, lalu Paus dan Kaisar yakni menekuk lutut mereka dan berpaling kepada Alexis ya sebagai seorang yang masih hidup, memohon kepadanya untuk membuka tangannya. Lalu orang suci itu mendengar doa mereka. Ketika surat itu dibacakan, istri dan orang tuanya sambil berlinang air mata menghormati relik sucinya. Ya. Nah, lalu tubuh Alexis ditempatkan di tengah kota. Kaisar dan Paus membawa jenazah orang suci itu ke dalam gereja, di mana jenazah itu disimpan selama seminggu penuh. Dan kemudian ditempatkan di ruang bawah tanah marmer. Minyak mur dan harum mulai mengalir sendiri keluar dari relik suci itu dan memberikan kesembuhan kepada banyak orang sakit. Nah, relik terhormat Saint Alexis manusia Allah dimakamkan di gereja Saint Boniface. Relik itu ditemukan pada tahun 1216. Nah, ini kisah hidup Alexis manusia Allah itu begitu populer di Rusia sampai sekarang. Oke, nah ini salah satu kisah hidup Alexis ya. Apa yang bisa kalian pelajari di sini? Oke, ini deh. Kamu jangan ribut. Ayo. Ini kisah hidup Alexis ini. Apa yang bisa kalian pelajari di sini? Kalau saya kalau saya tadi Pak yang kecintaannya kepada Allah. Yang kecintaannya kepada Allah. Ya. Kecintaannya kepada Allah. Meskipun istrinya terus menangis, orang tuanya terus menangis, meskipun dia merasakan sakit, namun kecintaannya kepada Allah dia bisa tahan itu. Dan yang saya coba belajar dari dia tuh, ternyata sesakit-sakitnya diri kita ya, secinta-cintanya atau sepedih-pedihnya hati kita, tapi kalau kita mencoba tetap mencintai Tuhan, ternyata itu bisa terobati. Dan tadi saya tuh berpikir gini, Pak, gitu, saya berpikir kok bisa ya orang yang setiap hari menangisi dia, yang begitu mencintai dia, kok dia tidak, bukan dia tidak peduli ya, tapi kok dia tidak punya rasa ya, kalau bagi saya itu kayak tidak punya rasa gitu loh, ada orang yang menangisi dia gitu. Namun dari semua alasannya dia itu ya, yang dikatakan karena kecintaannya kepada Allah itu loh, yang buat dia itu nggak bisa meninggalkan Allah. Jadi kalau saya di posisinya dia ya, mungkin aduh, saya setiap hari ditangisi. Kalau saya mungkin saya akan ngomong sama Allah ya, kalau saya pribadi saya akan ngomong, ini loh, bisa nggak saya bernegosiasi gitu sama Allah, bisa nggak sih saya itu, tapi karena cintanya kepada Allah dia rela tersakiti. Kalau saya tuh nggak bisa tersakiti kalau hal-hal seperti itu ya. Kalau bagi saya dalam kehidupan sehari-hari saya berikan contoh aja ya, kalau di pelayanan seperti ini ya, saya udah melakukan yang terbaik gitu ya. Saya udah buat ini, buat itu, bagi saya itu udah bagus. Tapi kok ada yang kayak gini ngomong, itu nggak bagus. Lu lakukan ini buat apa sih? Saya itu pasti akan marah, gitu loh. Ini bukan kayak gini.
Dan saya loh ini loh Tuhan, saya udah lakukan yang terbaik, masa kayak gini. Sampai saya tuh kecewa, marah, bahkan semua itu akan terkena dampak bagi orang lain gitu. Namun dia sendiri yang merasakan sakit. Namun semuanya itu dia bawa kepada Tuhan gitu. Dia pergumulkan kepada Tuhan. Nah, jadi saya tuh pelajari itu loh. Wow, memang dia merasakan begitu sakit, namun dia gumulkannya kepada Tuhan. Nah, kalau seandainya saya ya, saya pasti akan kecewa kok. Saya melayani Tuhan kok, saya lakukan yang terbaik kok. Masa kayak gini. Kalau saya ya. Namun dari kehidupan dia yang mungkin saya juga belajar ya. Meskipun dia juga merasakan sakit, namun sakitnya dia itu dia bawa kepada Tuhan. Gitu. Kalau dari saya, itu yang buat saya tadi, wow, keren. Soalnya dia Ya, sakit. makanya ya, makanya dia tinggalkan kehidupan duniawi, ya, menjadi seorang asketis, bahkan pengemis. Dia tinggalkan segala kemewahan, ya kan? Dia dinikahi orang putri perempuan yang cantik loh, dan berbudi luhur, gitu. Dia bilang sama istrinya, dia kasih dia cincin, ikat pinggangnya, dia berkata sama istrinya gini, jagalah ini, kekasih. Semoga Tuhan menyertai kita sampai kasih karunia-Nya memberi kita sesuatu yang lebih baik. Nah, dia tinggalkan itu semuanya, orang tuanya, istrinya, hartanya. Terus ngapain? Dia pergi ke mengembara kemana-mana, gitu, mencari Allah itu dengan kehidupan kaul yang sangat sederhana, yang sangat miskin gitu. Ya, dia bagikan apa nih? Semua sedekahnya, ya, dia bagikan semua hartanya untuk sedekah, ya kan? Dia tinggal hanya dirinya, lalu dia malah jadi pengemis gitu. Ya, mungkin kalau kita konsep dunia kita pikir ini orang yang bodoh, ya kan? Ya kan? Tetapi dia bodoh adalah bagi Kristus. Dia mencari Kristus. Gitu loh. Bodoh di mata dunia, tetapi justru ini menjadi the man of God, manusia Allah itu. Yang justru Allah itu sangat sangat menghargai dia gitu. Ya kan? Sampai sampai dia kembali ke rumah orang tuanya nggak kenalin dia, tinggal di sana berapa tahun itu. Di sini dikatakan ya, dia tinggal di rumah orang tuanya sendiri itu bertahun-tahun gitu. Mana ya, 17 tahun di sini. Ya, dia tinggal di rumah orang tuanya sendiri 17 tahun gitu. Dan orang tuanya tuh nggak kenalin ini siapa gitu loh. Istrinya juga gitu. Sampai sampai tiap hari itu dari dia lihat istri dan lihat istri dan ibunya gitu. Sering menangis dia, tapi dia nggak mau ngaku gitu. Bisa ya. Sampai dia akhirnya tulis sepucuk surat kan kalau mengaku kalau itu adalah dia. Sampai sudah meninggal baru keluarganya itu sangat berduka. Gitu. Nah, yang kita bisa teladan iman tadi kayak Rando bilang itu bahwa mengasihi Tuhan itu mencari Allah itu di atas segala-galanya gitu loh. Ya kan, misalnya kan Yesus pernah bilang kalau kamu mau mengikut aku, tapi kalau kamu masih berpaling kepada siapa? Maaf, aku belum memberi makan ternakku, ya kan? Itu kan ada ayatnya ya. Aku belum memakam ayah dan ibuku. Itu di mana itu? Di Matius berapa itu? Ya kan? Maka Tuhan sendiri, engkau tidak layak ikut aku. Ada yang tahu nggak ayatnya itu? Mana itu ya? Coba kita search ya. Ada tahu ayatnya itu di mana?
Itu nanti kita coba cari ya. Matius berapa itu ya? Yang atau ada yang tahu nggak di sini? Mengikut Yesus itu loh. Matius 8, Pak. Izinkan aku Oke. pergi menguburkan ayah. Matius 8 ayat 21, Pak. 21. Oke, coba baca. Baca, Pak. Seorang Ayat 18 ya, ayat 18 mulai. 18. Dek. ketika Yesus Iya. melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Iya, nah gitu. Betul ya. Kalau dalam Lukas 9:59 itu juga sama, ikutlah aku, tetapi orang itu berkata, izinlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Ya. Nah, ini salah satu contoh digenapi ya oleh siapa? Alexis gitu. Dia apa namanya? Ayat 22 itu katakannya, ikutlah aku dan biarkanlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. Gitu. Nah, ini artinya apa? Apa namanya? Allah itu menjadi the top priority-nya gitu. Ya. Dan hidupnya ya memang nggak gampang ya. Ada banyak apa namanya? Kesedihan gitu ya. Tetapi lewat hidupnya inilah justru banyak orang itu diberkati ya pada akhirnya. Ya kan? Reliknya itu bisa menyembuhkan orang. Gitu. Sampai Allah sendiri itu mengatakan ini adalah the man of God, manusia Allah. Gitu. Ya. Oke, ada yang mau sharing lagi dari ini? Satu orang, siapa? Boleh saya bertanya tentang Matius itu ya Pak? Ya. Kan ada salah satu murid mengatakan, Tuhan, aku mau menguburkan ayahku kan. Nah, di ayat terakhir kan 22 dia mengatakan kata Yesus, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Apakah anak murid Yesus itu kan tadi yang meminta kepada Tuhan, apakah orang matinya ayahnya sendiri? Ya, gimana tadi kurang jelas? Gimana San, ulangi? Pak dengar tadi. Pak, biar saya perjelas ya pertanyaan. Yang kata Yesus itu yang saya T12 dicoba. Ya, oke. Tadi kurang jelas gimana? Oke deh. Yang lain coba. Elizabeth tadi gimana? Jadi gini Pak, tadi Edison
bertanya. Tadi kan di ayat 22 itu Tuhan Yesus mengatakan, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Nah, Edison bertanya, siapakah yang menguburkan ayahnya yang mati tadi, Pak? Apakah anaknya sendiri atau orang lain gitu? Kita mesti lihat di sini konteksnya ya. Kalau makanya tadi bacanya dari ayat 18 sampai 22 ya, hal mengikut Kristus itu. Oke, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, di sini Kristus sendiri ya itu sampai nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya gitu loh. Yang Allah, yang pemilik dari segala sesuatu itu benar-benar yang kemarin kita pelajari ya, mengosongkan dirinya gitu. Nah, kita itu kalau mau mengikut dia ya sama seperti itu. Nah, misalnya kayak menguburkan ayahnya dengan hal-hal yang lain itu ya. Itu adalah the second gitu. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita itu bisa kita mengikut Tuhan itu kita bisa attachment, kita bisa tidak ter-attachment ya, bisa lepas dari segala keterikatan dunia, termasuk bahkan di sini keterikatan dengan keluarga. Gitu loh. Keterikatan dengan keluarga. Seperti Alexis ini, dia benar-benar seperti dia mempraktikkan seperti ayat 20 itu. Ya, dia nggak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya gitu loh. Nah, ini satu contoh the man of God itu. Apakah semua manusia bisa seperti Alexis? Tidak, tetapi prinsipnya adalah kita belajar di sini bahwa Allah saja, Yesus saja yang pencipta segala sesuatu sampai nggak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, berarti nggak punya tempat untuk beristirahat gitu loh. Ya kan? Nah, Alexis sama, sampai dia tuh punya rumah tapi nggak punya tempat tinggal gitu, kayak nggak punya tempat tinggal. Artinya apa di sini? Prinsipnya kita belajar, kita melepaskan segala sesuatu yang duniawi. Mulai dari mana? Mulailah dari harta kita, bahkan sampai keluarga kita, gitu loh. Ya, jadi ini bukan soal pertanyaan yang konyol. Lalu siapa yang nguburkan ayahnya gitu ya? Ya nggak tahu. Kamu tanya Tuhan Yesus gitu. Nah, tetapi prinsipnya adalah kita belajar itu tadi. Sampai anak manusia nggak punya tempat meletakkan kepalanya. Nah, bagaimana kita tuh meneladani dia yang nggak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, gitu. Ya, ini artinya apa? Ini artinya kita harus benar-benar bisa melepaskan semua attachment, semua keterikatan dari dunia maupun dunia itu macam-macam ya. Misalnya harta kita, jabatan kita, karir kita, bahkan anak, istri, suami, orang tua, ayah, ibu kita gitu loh. Ya, bahkan ekstrimnya Tuhan bilang nggak ada yang nguburkan mereka, misalnya sampai nggak ada yang nguburkan mereka gitu. Ya kalau sampai seandainya seperti itu gitu. Tetapi lihat, aku aja nggak punya tempat tempat untuk meletakkan kepalaku. Nah itu prinsipnya itu di situ. Ya, jadi kita mesti lihat deep structure-nya, kembali lagi spiritual meaning-nya, literal meaning-nya. Literal meaning-nya kan berarti pertanyaan, lalu siapa dong yang menguburkan ayahnya? Ajarkan. Bukan soal menguburkan orang tua di sini, tapi soal gimana ini mengikut Kristus. Gitu. Sih, ya, Edison ya.
Nah, baru ayat 22 kan, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. Itu artinya apa? Kalau orang mati menguburkan orang-orang mati, itu artinya apa? Ya tetap kehidupan di dunia itu pada akhirnya akan berakhir kepada kematian. Kematian itulah yang akan menguburkan mereka selama-lamanya. Kalau kita tidak ngikut Kristus. Jadi kalau kita misalnya lebih mementingkan hal-hal di luar Kristus, maka kematian akan menguburkan kita sendiri. Ya pastilah orang mati ya dikuburkan sama orang, nggak usah ditanya. Ya kalau nggak ada yang kubur ya udah jadi bau busuk kan. Kita nggak usah pusing dengan hal itu loh. Itu pikiran yang sangat cetek gitu loh. Tapi yang kita mau pikirkan adalah bukan soal menguburkannya itu, tapi soal gimana itu kita bisa melepaskan segala sesuatu keterikatan dari dunia ini. Itu yang penting. Ya, jadi kalau kita mau pilihannya cuma dua, mau memilih Kristus atau memilih yang di luar Kristus. Kalau memilih Kristus kita hidup kekal, kalau kita memilih di luar Kristus ya kematian yang akan menguburkan kita, gitu. Ya. Nah, sampai kalau kita memilih Kristus itu artinya apa? Artinya ya kita melepaskan semua keterikatan dunia itu, melepaskan itu, ya. Susah ya kayak Alexis, harus bertahap. Nah, kita belajar bertahap gitu untuk melepaskan itu semua. Ya. Gitu. Jadi kita kayak Maximus itu mengatakan ya, kita nggak bisa mengasihi Allah atau mengasihi sesama kalau kita masih terikat kepada atau kita masih mencintai hal-hal dunia ini. Gitu. Itu prinsip penting di sini. Kayak Alexis, dia kalau masih terikat dengan istrinya, keluarganya, ya dia hanya jadi manusia biasa, lalu mati ya udah dikubur. Tapi ceritanya kita baca sampai sekarang, ini dari tahun 300-an ini, abad keempat. Ya dia mati di abad kelima ya, 411. Itu dibaca 15 abad. Bayangin. Coba dia hanya hidup biasa aja, dia mati, dia nikah, punya anak, terus ya udah nggak dikenal siapa Alexis itu. Ya kan? Dia nggak jadi man of God gitu loh. Tapi karena bagi kita ini tindakan yang bodoh menurut kita, tapi ini justru apa? Benar di hadapan Allah. Nah, makanya itu ceritanya itu diceritakan sampai sekarang. Ini terkenal sekali kalau di apa yang di Saint Hud ya, di dalam gereja Rusia misalnya, itu cerita tentang Alexis ini, the man of God itu. Ya. Nah, kita harus punya, kita belajar sampai ke sana gitu, sampai menjadi the man of God. Caranya gimana? Melepaskan sedikit demi sedikit keterikatan duniawi kita. Apakah itu soal makanan, soal seks, soal harta, soal macam-macam, gitu ya. Lepaskan hal-hal itu, tapi memilih untuk di sini kalau di Matius 8 kan, ikutlah aku, memilih ikut Kristus gitu. Jadi kalau ikut Kristus kita nggak bisa dua. Aku ikut Yesus tapi sekaligus aku ikut dunia, nggak bisa. Makanya Yesus bilang, ikutlah aku, tapi ada yang bilang, Tuhan aku izin dulu ya, aku mau pergi nguburkan orang tuaku. Nah itu artinya apa? Kita lebih sibuk mengurusi masalah dunia ketimbang kita ikut Tuhan. Ya, gitu. Oke. Nah kalau misalnya dikatakan 22 itu, ikutlah aku biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. Jadi kalau Alexis itu siapa yang nguburin mereka? Dia ikut Tuhan tapi mati kan. Siapa yang nguburin mereka? Ya ada kan orang-orang yang ngubur, tapi kubur apa yang dituai Alexis itu, misalnya dia mati, dia kubur, terus itu memberikan hidup bagi banyak orang. Gitu loh. Nah, that's it. Ya kan? The man of God itu. Oke. Ada lagi? Siapa yang mau share lagi? Ada sebetulnya ayat lain ya, bukan ini aja. Tuhan izin aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Terus ada alasan-alasan lagi lain yang lain. Saya lupa di ayatnya di mana itu ya. Kalau kita mau ikut Yesus, terlalu banyak alasan gitu loh. Nanti saya coba cari lagi ya.
kan ada perumpamaannya juga ya. Perumpamaan misalnya perjamuan itu loh, yang Tuhan udah siapin pesta, lalu mengundang orang itu datang, lalu banyak orang yang nggak mau datang dengan alasan berbagai macam itu. Ada nggak itu? Perumpamaan perjamuan kawin kan? Misalnya Matius 22, coba kita buka. Matius 22, ayat yang ke-4 ya. Ayat ke-5 lah. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya, yang lain menangkap hamba-hamba itu menyiksanya. Gitu. Nah, itu berbagai macam alasan yang seringkali mengikat kita. Tapi pertanyaannya, jadi Pak, kalau itu kita semua jadi biarawan dong, nggak usah kerja, nggak usah ngurusin orang tua, keluarga, dan sebagainya. Nah, bukan di situ juga prinsipnya. Prinsipnya adalah bagaimana kita tetap bekerja, kita tetap melayani, kita tetap butuh uang, kita tetap misalnya punya keluarga, kita misalnya tetap punya pekerjaan, punya usaha, punya relasi, punya sahabat baik, punya keluarga yang baik, punya macam-macam lah. Tetapi sekali lagi itu tidak boleh mengikat kita. Kalau misalnya itu harus dilepas, kita harus free it go. Dan memang harus pelan-pelan kita lepas. Gitu loh. Ya. Nah, itu tidak attached by word. Gitu. Ya, kalau contoh yang memang ekstrim seperti Alexis ini gitu. Tapi dia berhasil kan. Gitu. Nah, kita mungkin harus bertahap gitu. Ya. Biasanya kalau orang selalu serakah akan materi ya, uang ya kan. Nah, biasanya kalau kita punya uang, kita tuh pingin nimbun terus, nambah terus kan. Sampai nggak pernah puas gitu. Nah, itu kita udah terikat berarti. Nah, kalau kita udah terikat kepada uang, kita nggak mungkin bisa mengasihi Allah lagi. Oke? Nah, apapun kita bisa terikat pada apapun, terikat pada kebohongan kita, terikat kepada kecanduan-kecanduan kita, itu macam-macam banyak sih. Ya. Nah, ada kisah lain lagi ya, nanti kalian saya ingin share yang ini ya, tentang yang namanya Krisantus dan Daria. Nah, ini ceritanya gini, Saint Krisantus berasal dari keluarga penyembah berhala di Alexandria, terus dia pindah ke Roma. Nah, dia menerima pendidikan yang bagus, dan di antara buku-buku yang dia baca adalah tentang orang Kristen dari sudut pandang paganisme ya, ada sudut pandang dari penyembah berhala gitu. Jadi Krisantus ini awalnya dari keluarga dia bukan orang percaya, dia lahir dari keluarga penyembah berhala. Nah, tapi Krisantus yang muda ini ingin baca buku yang ditulis oleh orang Kristen sendiri. Dia nggak mau baca buku cuma tentang Kristen tadi, tapi dari sudut pandang non-Kristen gitu. Nah, dia akhirnya berhasil temukan salinan perjanjian baru yang mencerahkan jiwa dan pikirannya. Nah, Krisantus mulai mencari seseorang ya untuk mengajarinya kitab suci. Dia menemukan seorang imam bernama Karpoforos namanya ya, Karpoforos yang bersembunyi dari penganiayaan. Nah, kemudian Krisantus menerima sakramen baptisan dari Karpoforos ini. Setelah itu dia mulai memberitakan Injil. Nah, ayah Krisantus kan menyembah berhala ya. Jadi dia mencoba mengubah putranya supaya meninggalkan Kristus, dan akhirnya caranya apa? Dia mau nikahkan kepada seorang perempuan bernama Daria. Nah, Daria ini adalah seorang imam ya, atau pendeta perempuan penyembah berhala di Minerva. Tapi Krisantus berhasil mengubah istrinya menjadi seorang pengikut Kristus. Lalu kedua pasangan muda ini sepakat untuk menjalani hidup selibat. Jadi mereka tidak hidup sebagai suami istri, tapi mereka menikah tapi tidak hidup berhubungan suami istri gitu ya, hidup selibat. Nah, setelah kematian sang ayah, mereka mulai tinggal di rumah terpisah.
Krisantus mempertobatkan beberapa pemuda kepada Kristus dan banyak perempuan saleh berkumpul di sekitar istrinya Daria. Nah, orang-orang Roma mengeluh pada gubernur Celerinus ya bahwa Saint Krisantus dan Daria itu mengkhotbahkan selibat dan mereka menarik terlalu banyak laki-laki dan perempuan muda ke dalam monatisme. Monatisme itu berarti dalam kerahiban gitu ya. Nah, Saint Krisantus dikirim ke Tribun Claudius untuk disiksa. Nah, siksaan itu bagaimanapun tidak menggoyahkan keberanian martir muda itu, karena kuasa Tuhan dengan jelas menolongnya. Nah, terkejut oleh ini, Claudius sendiri menjadi percaya kepada Kristus, ya, yang awalnya menyiksa dia tapi jadi percaya gitu, dan menerima baptisan bersama istrinya bernama Hilaria dan putra-putra mereka bernama Jason dan Maurus beserta semua rumah tangga dan tentaranya. Nah, ketika berita ini sampai kepada Kaisar Roma yang bernama Numerian, ya, yang memerintah tahun 283 sampai 204, nah Kaisar ini memerintahkan supaya mereka dieksekusi. Nah, lalu Claudius pun akhirnya ditenggelamkan ke dalam laut, putra-putranya serta tentaranya itu dipenggal. Lalu orang Kristen menguburkan mayat para martir ini ke gua terdekat ya. Lalu istrinya Hilaria terus-menerus pergi ke sana untuk berdoa. Nah, satu kali mereka mengikutinya dan membawa dia pergi untuk disiksa. Orang suci itu meminta agar mereka memberinya waktu beberapa saat untuk berdoa dan begitu dia selesai, dia menyerahkan jiwanya kepada Tuhan. Lalu ada seorang pelayan menguburkan Hilaria di gua di samping putra-putranya. Nah, kemudian para penyiksa membawa Daria ke rumah bordil, ya, rumah pelacur ya. Nah, di sana dia dilindungi oleh singa yang dikirim oleh Tuhan. Seorang laki-laki yang mencoba menajiskan Daria itu terlempar ke tanah dan diterkam oleh singa. Tetapi singa itu tidak membunuhnya. Sang martir berkhotbah kepada mereka tentang Kristus dan membawa mereka kepada jalan keselamatan. Lalu mereka melemparkan Krisantus ke dalam lubang yang berbau busuk, tempat semua kotoran kota mengalir. Tetapi cahaya surgawi menyinari dia dan lubang itu dipenuhi dengan keharuman. Kemudian Kaisar Numerian memerintahkan kepada para algojo untuk menyiksa Krisantus dan Daria. Nah, setelah banyak penyiksaan yang kejam, para martir itu dikubur hidup-hidup di dalam tanah. Di sebuah gua dekat tempat eksekusi, beberapa orang Kristen itu mulai berkumpul menghormati hari kemartiran para santo dan santa tersebut ya, yaitu Krisantus dan Daria. Jadi ada orang yang kumpul di gua tempat mereka dieksekusi. Nah, waktu mereka lagi menghormati itu ya, akhirnya ketahuan gitu. Ketahuan, akhirnya orang yang lagi merayakan itu karena di dalam gua, nah gua itu benar-benar ditutup gitu ya. Batu itu digulingkan, ditutup, akhirnya nggak bisa keluar. Lalu mereka pun mati di dalam gua itu. Nah, namanya adalah Diodorus dan Presbiter Diodorus dan Diaken Marianus namanya. Nah, ini kisah hidup mereka, ya, Krisantus dan Daria. Menarik kan? Ini adalah seorang suami dan istri, tetapi mereka hidup selibat, lalu banyak mempertobatkan orang-orang non penyembah berhala lah ya, menjadi Kristen, tapi akhirnya disiksa. Ya, salah satunya yang bertobat itu kan Claudius. Keluarganya sendiri itu mati dibunuh semua. Kemudian Dariannya itu sendiri juga akhirnya dikubur hidup-hidup ya bersama dengan suaminya gitu. Nah, apa yang kalian pelajari dari kisah ini? Siapa yang mau bicara? Seniman mungkin? Sudah siap jadi Daria? Dalia. Belum siap kok. Itu seniman mau hidup selibat kayaknya. Kurang ajar. Apa ya? Kehidupannya apa ya? Kehidupannya itu
Apa yang kamu bisa teladani? Iya. Siapa namanya tadi? Pengorbanannya sih kok. Krisantus dan Daria. Krisantus. Atau Saint Krisantus. tadi yang Alexis juga boleh. Ini kan ada 2. Alexis aja deh. Yang kau pahami lah. Yang kamu pahami yang mana? Kalau yang pertama sih tadi kok saya nangkemnya gini ya, yang tersentuh gitu. Dari apa yang dia miliki, dia itu masih saja mau berbagi sedekah gitu. Dia bahkan menjual semua yang dia miliki dan mau berbagi sedekah, sedangkan dia sendiri kekurangan. Nah, itu salah satunya. Jadi mengajari saya sendiri dari kehidupan Alexis tadi itu, sekalipun kita kekurangan, tetapi ketika kita melihat orang lain yang mungkin lebih membutuhkan dibanding kita, dibanding saya sendiri, bagaimana saya dapat berbagi gitu. Belajar untuk mencukupkan diri dari apa yang sudah saya miliki. Gitu sih kok. Ini belajar untuk bersedekah. Kenapa Tuhan mengajarkan kita untuk bersedekah? Ya seperti Alexis ini. Supaya kita belajar melatih tidak attach kepada materi, kepada misalnya uang gitu, ya. Walaupun memang nggak lihat orang miskin orang kaya ya, nggak orang kaya pasti attach materi, orang miskin juga begitu gitu loh. Karena ini kan bicara jiwanya, ya kan? Ini bicara soal masalah jiwa yang ter-attach gitu, yang nggak kelihatan gitu. Akhirnya kalau itu memunculkan namanya ketamakan gitu. Jadi ingat ya, uang itu bukan dosa, tapi keterikatan pada uang itulah jadi dosa. Jadi makanan itu bukan dosa, tapi ketika kita menjadi tamak karena makanan itu jadi dosa. Nah itu artinya apa? Jiwanya harusnya kayak makanan, uang ya, itu harusnya sesuatu yang kita pakai untuk memuliakan Allah, tetapi kita salah gunakan. Nah, kenapa kita salah gunakan? Karena jiwa kita ter-attach, terikat kepada misalnya contohnya tadi makanan, uang gitu loh. Nah, itulah yang membuat kita itu akhirnya kehilangan kasih kepada Allah. Tapi kita jadi justru mengasihi benda-benda tersebut, materi-materi tersebut. Nah, itulah yang membuat kita itu jadi berdosa. Karena apa? Karena kita tuh kayak kita itu tadi kayak kita itu tidak mengikut Yesus lagi, tapi kita tadi alasan-alasan tadi menguburkan orang tua lah dan sebagainya, itu akhirnya itu kita jadi terikat di situ. So the point is, poinnya adalah bukan bendanya, uangnya yang membuat yang berdosa, tetapi jiwa kita yang membuat kita itu jadi berdosa. Jiwa yang bagaimana? Jiwa yang sakit tadi, yang salah menggunakan itu. Nah, makanya harus dilawan dengan apa? Misalnya kalau masalah uang harus dilawan dengan bersedekah. Gitu. Itu harus dilawan pakai itu. Ya kan? Makanan juga begitu, harus dilawan dengan puasa. Gitu. Nah, itu latihan disiplinnya gitu. Tapi berdoa, berpuasa, bersedekah itu bukan tujuannya. Itu sarana, itu alat supaya kita itu jiwa kita itu dipulihkan oleh Roh Kudus, ya, kita memperoleh Roh Kudus, sehingga dengan kita memperoleh Roh Kudus kita tuh memperoleh Kristus gitu loh. Tapi kayak berpuasa dan bersedekah itu bukan tujuannya, tapi itu latihan supaya kita tidak ter-attach kepada dunia, ya, tetapi jiwa kita dipulihkan supaya kita itu kembali lagi bisa mengikut Yesus kayak gitu. Sih, ngerti ya? Nah, itu latihannya itu dia tadi. Nah, kenapa kok kita mesti berdoa?
Tadi kan kalau tamak akan makanan dilatih dengan apa? Berpuasa. Tamak akan uang dilatih dengan apa? Bersedekah, ya kan? Tapi kalau kita tamak akan apa namanya hal-hal misalnya kita lebih suka melihat hal-hal yang lain daripada berkomunikasi, berrelasi dengan Allah. Misalnya kita terikat kepada medsos gitu, terikat kepada macam-macam lah. Itu lawannya apa? Dengan cara apa? Kita tambahkan misalnya doa gitu, iya kan? Nah itu jadi kayak doa, berpuasa, sedekah itu 3 kebajikan utama yang diajarkan Yesus kan. Kalau kita baca dalam Matius pasal 6 ya di situ. Nah itu mesti ada latihan-latihan kita dalam sehari-hari itu. Oke? Coba misalnya siapa ini? Nixon, coba Nixon. Apa yang kamu pelajari? Saya ya, dari tadi kita sharing-sharing tentang ikut Tuhan ya. Kadang-kadang alasan kita itu kayaknya lebih masuk akal daripada kita ikut Tuhan. Contohnya kayak tadi kayak perumpamaan. Ya, saya pergi ke pesta kan. Saya ke ladang. Maksudnya bagi saya kadang-kadang sesuatu alasan yang kita punya itu lebih menarik, lebih bermanfaat maksudnya. Iya kan? Ngapain saya ikut Tuhan padahal orang tua saya ada meninggal, iya kan? Mendingan saya, maksudnya kadang-kadang alasan kita punya yang kita miliki itu kita memang itu kayak apa ya? Kayak lebih masuk akal gitu, kayak lebih penting buat kita ikuti. Iya, jadi hanya orang, maksudnya ya kadang orang-orang yang kayak tadi dia punya cinta yang lebih daripada orang lain, dia lebih mementingkan Tuhan. Tapi di dunia yang sekarang ini ya kita sulit untuk temukan orang yang mencintai Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Mungkin orang mencintai Tuhan ada motif di baliknya. Dan kayak teladan-teladan tadi kayak Alexis itu bagi saya di dunia sekarang ya bukan jarang, tapi udah nggak ada mungkin yang kita temukan. Dan kalau bagi saya yang saya mungkin Kak, kamu bisa jadi Alexis. Oh, kalau bagi saya sih masih untuk sekarang. Mungkin, semua bisa mungkin. Iya, maksudnya sulit, tapi bukan berarti nggak bisa kan. Tapi ya apa ya? Ya bagi saya sih sampai saya dipanggil mungkin maksudnya sampai saya mati, cuman untuk jadi sampai kayak Alexis sih belum bisa. Jadi Alexa dia. Nah, berarti kamu masih attach pada dunia. Iya, maksudnya iya kan? Iya, dan jujur saja nggak tahu teman-teman mereka ya saya juga nggak tahu, tapi kalau bagi saya untuk sekarang ini ternyata saya tuh lebih terikat sama alasan saya kenapa saya harus begini. Mau ke sana menjadi seperti Alexis. Dan apa ya? Dan saya rasa di keadaan sekarang kayak di kondisi sekarang ini yang dunianya makin maju, orang mulai ya terpikat sama gadget. Orang pun kita sendiri merasa senang. Kenapa ya? Kita juga tertarik menikmati pegang handphone. Kan banyak orang pun saya tuh merasa sendiri. Ya, saya nggak orang main gadget, tapi gini, tapi hidupmu itu bisa meneladani Alexis, Kak. Harusnya bisa. Iya. Gitu. Kalau kamu mau hatimu tadi ya, kayak baca Ibrani, mau dikuasai oleh kasih karunia tadi. Dalam nama Yesus Kristus. Gitu loh. Iya. Iya kan? Gitu. Nixon mau jadi selibat itu kayaknya. Ya. Waduh. Iya, maksudnya tapi yang saya coba pelajari terkadang maksudnya ya, mungkin sekarang kamu belum bisa karena ini kan bicara soal apa namanya ya?
ini orang yang sudah the man of God itu orang yang sudah punya spiritual yang sangat tinggi gitu. Kamu lihat tadi kisah hidupnya kan, dia dari kecil aja sudah belajar berpuasa, doa, bersedekah. Dia kan meneladani orang tuanya kan. Gitu loh. Sampai dia tuh benar-benar komit untuk hidup hanya untuk Tuhan, selibat gitu. Ya kan? Nah, sampai dia nikah pun istrinya dia tinggalkan gitu. Nah, kamu masih ingat gak cerita Saint Antonius Agung? Ya kan? Nah, dia punya adik, orang tuanya udah meninggal, tapi orang tuanya itu kaya sekali. Akhirnya meninggal, lalu meninggalkan warisan yang sangat banyak ini kepada Antonius dan adiknya, adik perempuannya. Antonius abangnya gitu. Nah, tapi suatu saat dia pergi ke gereja ya, dia dengan khotbah tentang jualah segala milikmu itu loh, Matius berapa itu ya? Aduh, ayat itu Koko udah sering lupa ya. Juara segala milikmu itu dan ikutlah aku. Itu yang pertanyaan seorang pemuda kepada Yesus ya. Tuhan, aku sudah melakukan ini. Lalu Tuhan bilang, kalau kamu ingin sempurna, sekarang kamu jualah hartamu, bagikan itu kepada orang miskin, lalu kamu datanglah ikut aku gitu loh. Nah, Antonius itu renungkan itu terus sampai akhirnya itu dia benar-benar yakin dia harus jual hartanya itu semua, separuh dia jual, separuh dia kasihkan ke adiknya karena adiknya masih kecil ya, sehingga dia titipkan adiknya itu ke biara perempuan gitu, dirawat. Dia sendiri ngapain? Dia jual semua hartanya, dia bagikan kepada orang miskin, dia jadi pertapa. Mungkin walaupun itu bisa, kenapa? Karena dia tidak terikat kepada hartanya, tapi dia hatinya terikat kepada Tuhan. Ya. Nah, ya mungkin bagi kita belum bisa berpikiran, aduh kok sebodoh itu ya. Harusnya kalau punya banyak harta ya aku nikmati dulu dong sampai habis baru aku jadi ikut Tuhan kan gitu kan. Kan kita biasanya pikirnya kan gitu kan. Kita seneng-seneng dulu lah, nantilah kan gitu. Nah, tetapi the man of God itu enggak seperti itu. Ya. Gitu. Nanti kamu pelan-pelan doa Nixon, minta Tuhan mampukan kamu supaya nanti kamu bisa jadi kayak Alexis itu. Nanti kita doakan Nixon ya. Iya ya, betul. Saya juga ya, Pak Hendy ya. Saya tuh pernah mikir juga ya kayak hidup seperti itu kan. Saya tuh pernah baca yang buku Pak Hendy yang tentang Sakeus tuh, yang di itu tentang bagaimana dia datang kepada Tuhan, dan saya tuh mikir kayak gitu, kayak meneladani kayak orang-orang yang punya iman yang sudah teladan kepada Kristus itu. Saya juga pernah mikir gitu, bagaimana dengan konteks sekarang gitu loh. Dengan konteks sekarang, bagaimana saya tuh bisa meneladani Kristus gitu seperti mereka yang punya kerendahan hati, yang punya gini. Gini, kita latih dari yang kecil-kecil dulu. Mulai latih kebajikan-kebajikan yang kecil. Ya, kita nggak usah bicara langsung tinggalkan itu semua, enggak. Latih dari yang kecil. Ya, seperti Nixon, kita semua gitu ya. Kita latih dari yang kecil. Kita punya berapa, kita coba beri. Kita punya berapa, kita coba beri. Kita latih berpuasa untuk nafsu makan. Gitu. Kita latih berdoa. Dulu susah berdoa, kita latih berdoa misalnya dulu cuma sejam atau setengah jam. Kita latih terus, tambahin terus tiap hari, tambahin little by little, step by step gitu. Nah, nanti kamu akan lihat Tuhan akan nuntun kamu tuh seperti apa. Koko nggak tahu ya, itu relasi kamu dengan Roh Kudus. Tapi tugas kita adalah latihan step by step. Ya. Intinya adalah gimana kita tuh meninggalkan, tidak ter-attach kepada hal-hal
yang materi. Ingat, uang itu bukan dosa, terikat pada uang itu yang dosa. Nah, bagaimana kita tuh pelan-pelan bisa lepas gitu loh, lepas, pelan-pelan lepas, pelan-pelan lepas, pelan-pelan lepas. Nanti waktu kita pelayanan pun mungkin Tuhan tambahkan kita kesuksesan, tambah kita banyak berkat. Nah, tapi kita pelan-pelan bisa lepas, bisa lepas, bisa lepas, bisa lepas. Kayak gitu maksud saya. Ya. Oke. Siapa lagi yang sharingnya? Yang di kampus deh. Elizabeth, Elizabeth kok. Elizabeth? Oke, boleh. Elizabeth. Yang belum siapa ini? Minggu lalu belum siapa? Kemarin aku udah loh. Aku juga udah. Minggu lalu Yang belum itu Citra kok. Mary Pak. Citra Pak. Ya, Citra boleh. Citra harus pelan-pelan melepaskan kacamatanya. Oh, udah lepas itu. Udah lepas kok, sakit kok, Pak, berair gitu. Sakit sih. Oh, Mercy mau ngomong. Ntar ya, Mercy nanti kedua habis Citra. Kalau saya mau apa namanya tuh berbagi kesaksian sedikit, kesaksian apa namanya? Kayak pengalaman aja ya kok. Kan Ya. kalau ST apa sih namanya tadi? Mengosongkan dirinya ya kok. Benar-benar mengosongkan semua apa yang dia punya. Nah, dulu pernah sih kok berpikiran seperti itu kan. Pas saya di Semarang kan kok. Kan kok tahu sendiri gimana apa pelayanan saya di sana kan. Saya nggak mendapatkan apa-apa gitu. Nah, saya berpikir saya nggak butuh itu gitu loh. Saya nggak butuh yang namanya uang. Yang penting saya bisa makan dan bisa pelayanan. Nah, tapi suatu ketika saya merasa jenuh kok melihat teman-teman, wah mereka dapat berkat gitu, dapat uang buku. Sedangkan saya tidak. Nah, dari situ timbul yang namanya apa ya? Bisa dibilang kayak gelisah gitu, kayak saya nggak punya apa-apa nih gitu ya. Pikiran saya mulai Tuhan nggak peduli dengan saya. Saya udah pelayanan tapi saya nggak dapat apa-apa gitu. Bagaimana saya bisa mengosongkan diri saya gitu. Bagaimana saya bisa berbagi sama orang lain. Diri saya sendiri aja nggak cukup. Nah seperti itu kok. Dan saya pikir bahwa untuk menjalankan hal yang seperti ini dari hal yang kecil, kebajikan yang kecil, menurut saya itu butuh proses ya kok. Butuh tindakan yang benar-benar nggak gampang ya. Nggak gampang kok, bener banget nggak gampang. Meskipun saya bisa ada teman dapat lebih tinggi aja dari kita kayaknya udah aduh gimana ya. Padahal kita dapat loh. Cuma kita lebih kecil. Kita lebih kecil aja kita udah kayaknya aduh dunia nggak adil ya. Rasanya mau bunuh diri aja ya. Iya. Iya. Nah itu tuh kemarin tuh kayak itu saya mau mati deh rasanya kok. Ya, puji Tuhan saya bisa menjalankan alasan nggak jadi bunuh diri ya. Enggak sebenarnya saya bertahan kok, saya mau menyelesaikannya gitu loh. Tapi mungkin Tuhan punya rencana lain gitu. Mungkin Tuhan pikir kamu nggak mampu ya sudah. Ya seperti itu kok. Ya itu kok kisahnya. Harusnya kamu tetap di Semarang itu nggak boleh. Jadi kamu salah nih kemarin saya nih. Saya nggak lagi ke sana kok. Ikatan dinas dia di Semarang kok. Iya, harus belajar sampai minus sampai benar-benar. Nah, kalau itu seandainya itu terjadi ya, misalnya ya, apa yang sebetulnya sedang dilatih, nah, itu kita perlu tahu. Ya, paling kayak Citra itu kasusnya adalah, oh iya, saya melatih untuk apa misalnya? Ya tadi benar-benar apa? Mengosongkan diri dalam bentuk yaitu tidak attach kepada masalah uang. Gampang, susah banget gitu loh. Ya, nggak gampang.
uang itu pergumulan kita, bahkan nanti bisa sampai mati. Ya kan? Karena setiap hari kita butuh uang soalnya. Begitu kamu bangun tidur, nanti kamu punya anak ya, itu udah mikirin uang itu. Iya kok, uang memang bukan segalanya kok, tapi tanpa uang rasanya mau mati. Makanya kalau lagi bergumul dengan uang, baca Alexis gitu, penghiburan. Oke, Mercy ini udah nggak sabar mau ngomong. Si Sarah kenapa keluar ya, Sarah ya? Tadi ada dia. Kata saya nggak bagus sinyalnya, Pak. Oh, Karena sama kayak kamu ya. Suara Bapak nggak terdengar. Oke, nggak apa-apa. Mercy Christine. Ada? Iya, Pak. Kayaknya dari kita semua nih yang paling awet tuh si Mercy Christine nih. Paling lucu ya. Saya juga lucu kok. Mercy paling lucu kayak orang Jepang. Iya, Florando imut. Ya. Kayak orang Korea, kayak Jepang ya. Kamu operasi Orang plastik Korea ya, Mercy? seperti Monik yang orang apa juga. kok? Papua deh itu kok. Kalau Ya. Marni orang Papua. Marni sangat keibuan dia. Cepat jadi ibu. Mercy sangat kekanak-kanakan. Kalau Niko kayak abang-abang. Kalau Mercy, ayo apa Mercy? Cepat. Habis ini yang udah nggak sabar ini Reni nih mau cerita nih. Atau Nesti. Atau Marni. Ayo, kita sampai jam 9 boleh. Ayo, Mercy apa? Kalau saya sih, Pak, apa ya? Sama kayak teman-teman. Yang mana? Temannya banyak yang Marni. Saya sangat terberkati dengan cerita Saint Alexis ini. Ya. Ya, kayak di Lukas 9 sama Matius 8 itu. Ya. Kalau misalnya kita mau mengikut Tuhan, kita harus benar-benar mengikut Dia. Tuhan tempatkan kita di dua dunia nih. Ada dunia nyata dan juga dunia ilah gitu. Tapi kita nggak bisa. Kalau misalnya kita memilih dunia nyata, kita akan binasa dengan dia. Tapi kalau kita misalnya ngikut dunia ilah juga, kita akan ngikut pengajaran mistik gitu. Tapi Tuhan tuh menempatkan kita di dunia-dunia ini sebuah pergumulan besar bagi kita. Kayak ya ini kita apakah kita memilih yang dunia atau memilih ilah. Nah, Tuhan tuh punya tujuan sebenarnya. Nah, Tuhan tuh punya tujuan sebenarnya buat kita untuk menempatkan kita di dunia ini untuk ya apakah kamu benar-benar mengikut aku? Ya saya kasih kamu tantangan nih. Kamu benar-benar mengikut aku, kamu lebih ke dunia atau yang mana nih? Nah, tapi kan yang saya terberkati dengan Saint Alexis ini, dia tuh mengikut Tuhan tapi tetap menyayangi keluarganya gitu. Dia masih mengikut taat untuk menikah sama ini, meskipun nanti dia tinggalin, tapi dia tetap taat menyayangi keluarganya. Nah, habis itu dia mengikut Tuhan dan meninggalkan semua keinginan dunia yang mungkin ada di sekitar dia. Nah, itu yang saya sangat terberkati. Kemudian di mana nih? Di Matius 8 itu katanya kan
serigala mempunyai liang burung, mempunyai sarang, tetapi anak manusia. Kalau salah satu ahli Taurat berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, aku akan mengikut engkau." Nah, Tuhan Yesus mengatakan, mengikut aku itu punya resiko loh. Gitu. Dia mau kasih tahu, mengikut aku itu punya resiko. Kamu harus menerima resiko yang ada gitu untuk mengikut aku. Tapi kalau kita masih punya keraguan-raguan dalam hal ini, kita masih belum bisa mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan itu sungguh-sungguh benar-benar adanya, benar-benar nggak berpihak dalam satu pihak gitu. Maksudnya nggak fokus dalam satu pihak. Misalnya dunia gitu. Jadi itu sih menurut saya, mengikut Tuhan itu harus sepenuhnya mengikut Tuhan gitu. Bukan berarti kita menghindar dari dunia juga. Ya justru dunia itu menguji kita apakah kita benar-benar mengikut Tuhan gitu. Saya. Ya, itu aja. Jadi ikut Tuhan itu jelas ya, nggak abu-abu ya. Gitu, clear. Clear itu jelas. Ikut dia lepas dari segala keterikatan dunia. Ya, clear, jelas gitu. Thank you, Mercy. Semoga Mercy bisa kayak jadi man of God ya. Jadi Alexis atau jadi kayak Daria. Jadi Alexa. Alexas. Bukan Alexis yang di Jakarta loh ya. Itu bahaya itu. Oke. Kita ke siapa ini yang belum ya? Minggu lalu siapa yang belum sharing? Reni. Coba siapa nih? Reni. Bisa, sinyalnya kurang bagus ya? Halo? Ya. Ya, Reni ada? Sinyalnya jelek kok. Tidak bagus sinyalnya kok. Nggak bagus ya. Iya kok. Marni dulu. Marni udah nggak sabar dari tadi, dia pingin sharing. Ibu negara. Habis itu Ribala atau Upik ya? Upik udah keluar ya? Atau Esther udah keluar? Ah, Reni udah bisa. Oke lah, 2 orang lagi kita selesai. Marni sama Reni kalau masih jelek ke Ribala boleh lah. Oh iya. Ya, Marni coba dulu. Yang di Jakarta sinyalnya bagus-bagus nih. Yang di STT memang ada payah nih. Oke lah, kalau Oke. Konsultasi dulu ya. Bukan ujian kok, Marni. iya Pak. Soalnya kami dalam satu ruangan Mercy, jadi suaranya nanti. Oh, Mercy keluarnya nggak apa-apa? Enggak sih. Oh, enggak ya? Pakai headset dia. Oh. Ini kalau ceritanya sih, saya teringat dengan pengalaman ya, di mana akhir-akhir ini atau 1 bulan lalu atau 1 bulan yang lalu kan sempat ya saya udah walaupun sekarang jadi mantan pasien COVID. Gelarnya lah begitu. Nah, pada saat saya positif COVID, pada saat itu awal-awal sih saya biasa aja ya, saya kayak nggak begitu merasa ya ini penyakitnya parah, enggak. Cuman masalahnya bukan pada saya tapi sama keluarga saya. Soalnya pas mereka dengar, mereka langsung sedih, malah sampai-sampai mereka suruh saya pulang gitu kan. Jadi saya bilang, loh ini cuman hanya positif aja ya, hanya positif aja, udah ada
yang ingin saya tinggalin harapan saya ke depan, mimpi saya. Bahkan saya udah lampaui berapa tahun, tinggal berapa tahun lagi malah saya disuruh pulang gara-gara sakit ini kan. Tapi pas COVID-nya ini sih saya menjalaninya dulu dalam menghadapi keluarga saya. Itu kayak nambah beban sih menurut saya. Beban saya, kenapa saya harus kuatkan hati mereka juga agar mereka tidak khawatir. Nah, yang saya ini kan juga, yang saya bingungnya, saya yang sakit, kenapa mereka yang paling khawatir? Ternyata saya di situ disadarkan bahwa ternyata ada orang juga ya yang paling yang sayang kepada saya. Itu bukti sayang mereka kepada saya itu dengan rasa khawatirnya, takut kenapa-kenapa lah. Tetapi ternyata Tuhan kasih ya, walaupun kamu berpisah dengan orang tuamu yang paling sayang kepada kamu, ternyata ada orang lain lagi yang lebih sayang kepada kamu. Yaitu ya doa dari teman-teman di kampus, dosen-dosen, sama keluarganya Pak Yason juga. Jadi itu mereka lebih dari keluarga atau orang tua saya yang sayang kepada saya. Nah, di situ saya mikir ya, ternyata mengikut Tuhan itu walaupun banyak tantangan, di lain sisi kita dikasih yang lebih jalan yang lebih bagus lagi ya, di luar dugaan kita gitu. Padahal kalau saya mikir-mikir, nggak tahu ya kalau saya sembuh selama 2 minggu, kalau orang tua saya yang rawat saya, belum tentu. Kalau saya udah ikutin keinginan orang tua saya untuk pulang, belum tentu saya sembuh, atau belum tentu juga saya balik untuk lanjutin studi saya. Kamu pulang malah nularin mereka nanti. Nah, begitu Pak. Jadi saya bilang ke mereka agar mereka juga nggak suruh saya pulang. Dimasukin ke lubang sumur nanti di sana. Nah, saya takut-takutin mereka. Jadi Alexis kedua kamu. Bukan ya. Jadi siapa? Krisantus kedua kamu. Mulai dari situ saya takut-takutin mereka. Kalau saya pulang, bukan hanya saya yang celaka, justru keluarga, bisa-bisa satu kampung lah, bisa-bisa jadi kena COVID semua. Nah, walaupun mereka kayak nggak terima, mereka bilang nggak apa-apa, yang penting kita merasakan bareng-bareng ya. Itulah saya mikir juga ya, saya terlalu egois ya bagi mereka, walaupun itu ditunjukkan sebagai rasa kasih sayang, itu bukan kasih sayang sebenarnya menurut saya sih Pak. Kalau mereka bilang rasa sakitmu itu kita rasakan bareng-bareng, itu kayak egois lah. Jadi dalam menghadapi hal-hal itu, kami keluarga ya, bapak mama saya juga saling nakut-nakutin, saling khawatirin satu sama lain. Jadi dalam hal ini saya belajar bahwa kalau kita mengikut Tuhan itu jangan sampai hal-hal yang kita sayangi itu contohnya seperti khotbah Pak Yason minggu lalu ya, yang kita anggap surga bagi kita tentu itu surga bagi teman-teman orang lain. Yang kita anggap surga bagi kita bisa aja neraka bagi orang lain. Jadi bisa aja saya mencelakai orang lain dengan hanya mempuaskan rasa rindu saya juga kepada orang tua agar pulang. Nah, jadi itu sih yang saya bisa bagikan kepada teman-teman semua dan kita ya. Dan saya kalau kita nggak nyambung deh dengan topik kita ya. Ini Pak nyambungnya di mana? Oke, kamu sakit, terus orang tuamu minta pulang, terus kamu nggak mau, terus apa hubungannya dengan topik kita? Apa? Poinnya apa? Dari topik kita kan topik kita itu teladan iman apa yang kita teladani dari orang-orang tadi kan. Terus kamu meneladani apa?
Nah, dengan saya cerita Mama teladanin tadi. dari sikap mereka mempunyai harapan. Harapan satu-satunya itu adalah untuk mencapai mimpi yang mereka mimpikan awal, walaupun jadi kamu tuh disayangi keluargamu, terus kamu nggak mau ngecewain mereka. iya, nggak mau ngecewain mereka, tapi Nah, tapi kan Yesus bilang nggak boleh. enggak, bukan dalam arti Iya. ngecewain. Malah saya itu Misalnya kalau ngecewain orang mereka tuamu kalau nih, misalnya mau nikahin kamu gimana? Nikah aja. Nah, kan? Mau Nikah aja. nikahin nih, terus mau gimana? Kamu gimana? ya Jadi kalau kayak gimana? Gimana? Kamu mau kayak jadi Alexis gak kabur gitu loh. Udah nikah baru selibat. Masih dalam perjalanan Pak, belum bisa dibilang begitu lagi. Oke. Tapi saya nangkap poinnya, kita nangkap poinnya masuk Mercy. Jadi selalu ada orang-orang yang mengasihi kita. Mau Mercy lagi. Marni ya. Tapi di atas semuanya itu adalah kita tidak hidup di atas pengharapan orang, tapi kita hidup di atas pengharapan Tuhan kepada kita, ya. Nah, apa yang diinginkan orang tua belum tentu itu semua kita bisa turuti, gitu loh. Ya, walaupun mereka mengasihi kita, tapi lebih daripada itu apa yang Tuhan ingin kita kerjakan itu lebih utama dari semua apa yang orang tua kita tuh inginkan sebetulnya. Ya, seperti poinnya itu di situ maksudnya ya. Jadi Mercy Marni mesti tetap berjuang gimana caranya terus kasih dari orang tua itu justru memompa kamu untuk semakin mengasihi Allah gitu. Ya. Oke. Saya kira sampai di sini dulu deh ya. Tapi saya ingin dengar nih satu orang lagi sebelum tutup ya, dari Esther. Coba Esther. Sinyalnya bagus Kak di situ? Yang dari kampus Esther atau Maglon. Marlon? Marlon nanti bisa sampai jam 9 nunggu dia. Nih kalau enggak Esther keluar lagi. Reni yang belum. Udah bagus sinyalnya? Iya, Reni Pak. Saya lihat dia udah kayak cemberut gitu. Tadi silakan ngomong. Kedengaran suara saya? Dengar. Kedengaran Ibu Reni. Rantu saya bunuh kan. Kalau saya sih kok saya terberkati dari cerita Alexis ya. Dimana bagaimana sih dia meninggalkan hal-hal dunia, bagaimana dia dari kecil diajarkan untuk berpuasa, untuk berdoa. Ya saya sendiri, saya mengenal itu puasa sejak saya masuk STT loh. Dan itu jarang sekali saya lakukan saat puasa dibilang, kadang itu hari Rabu dibilang puasa, saya nggak pernah puasa. Nah, itu satu pergumulan saya dalam hal makanan itu, puasa itu paling menjadi musuh bagi saya nggak bisa. Dan saya sangat terberkati ya dari Alexis itu, dimana dari kecil aja dia udah diajarin loh. Sedangkan saya aja yang udah umur mau 23 ini masa nggak bisa berpuasa, nggak bisa kendalikan diri dalam hal mengenai makanan. Jadi itu yang menjadi pergumulan saya saat ini. Bagaimana sih saya bisa mengendalikan diri saya sehingga satu hari aja bagaimana sih saya bisa berpuasa? Saya pernah coba untuk melakukan puasa, tetapi ketika lihat teman-teman saya makan pasti tanya Elizabeth. Elizabeth kuat tuh berpuasa. Elizabeth nggak bisa puasa. Susah dia kok. Dia juga pernah ngomong kayak gitu sama saya, susah Pak. Oh, nggak pernah memantusan ya.
Atasan gembrot ya. Tapi sekarang udah mau diam. Ya itu sih yang menjadi yang terbekat saya sama Alexis ini ya, di mana kehidupannya itu sangat apa ya, memberikan dampak banget loh. Dari kecil Jadi, aja dia udah bisa. Puasa itu apa sih? Ngapain berpuasa? Ya sebenarnya puasa itu sih bagaimana cara kita loh kok untuk mengendalikan diri kita dalam hal makanan, khususnya bagi perut kita sendiri. Secara fisik kita. Kata mengendalikan diri dari makanan sebetulnya itu. Iya. Itu namanya praktik askesis dalam hal kita tidak terikat kepada nafsu akan makanan. Bukan hanya makanan ya di sini sebetulnya, everything lah ya. Makanan dulu, nanti bisa menguasai yang lain-lain. Justru dengan berpuasa. Itu sih bukan ya alasan kesehatannya ada, tapi lebih kepada bagaimana puasa itu adalah proses penyembuhan jiwa kita dari serangan-serangan patos atau nafsu tadi ya. Istilahnya itu patos. Patos itu salah satunya adalah nafsu akan makanan. Itu susah banget dikendalikan memang. Gitu. Ya apalagi kita punya uang dan sebagainya, itu kan gampang sekali gitu. Ya. Oke. Esther ada terakhir, nanti Esther tutup dalam doa ya. Esther sharing 1-2 menit lalu tutup dalam doa. Ya, selamat malam. Dari yang dijelaskan Koko tadi, saya lebih tertarik dengan Seth Alexi. Dimana ya. waktu saya baca tadi, saya bacanya sambil ini kok kayaknya nggak masuk akal banget ya. Masa ada seorang pria yang maksudnya dia punya fasilitas yang baik, terus dia juga tadi saya baca dia ganteng sedikit, terus dia punya istri, tapi dia rela meninggalkan semuanya itu hanya untuk menjauhkan menjauhkan hal-hal duniawi gitu. Nah, saya bandingkan dengan diri saya, apakah saya bisa melakukan seperti Seth Alexi ini, di mana dia punya banyak sesuatu. Gitu ya. Iya. Jadi saya baca tadi ini kayaknya bohong-bohongan deh. Sambil saya cari WordPress-nya Koko, saya baca ulang. Ini saya bilang sama Upik, kayaknya nggak masuk akal banget ya. Masa sih ada orang kayak gini gitu. Sama dia. Jadi ya ternyata kalau kita mempunyai keinginan hati untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati, ya pasti kita akan rela melakukan segala sesuatu seperti yang dilakukan Seth Alex ini. Jadi saya mencoba untuk sadar diri bahwa yang saya lakukan ini kayaknya saya mengikut Tuhan itu setengah hati gitu. Masih terikat dengan hal-hal duniawi yang misalnya tentang apa namanya ya, puasa tadi yang di-sharingkan oleh Reni, masih saja saya nggak bisa. Terus ngerelain hal-hal yang mungkin yang saya suka gitu loh, tapi bertentangan dengan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi saya suka dengan hal seperti itu. Terus saya lihat Seth Alexi melakukan yang sangat baik gitu loh di mata Tuhan. Terus dia punya kekayaan kayak gitu, ya saya benar-benar terharu dengan apa yang dia lakukan. Gitu kok. Jadi saya belajar dengan dia untuk meyakinkan diri, untuk terus mengikut Tuhan, belajar dengan sungguh-sungguh di tempat ini supaya saya bisa ngerasain hal yang sama yang dialami oleh Seth Alexi. Gitu. Right. Jadi merasain hal yang sama seperti yang dirasain Alexis. Nah, ini kata yang sangat baik. Ya. Kita coba memposisikan diri kita seperti Alexis. Iya. Memang impossible
tetapi dia adalah the man of God. Kita semua mau menjadi the man of God. Kita cicipi, kita rasain. Walaupun nggak bisa 100% sempurna ya kan. Tapi ya kita pelan-pelan merasain. Nah itu penting sih. Merasakan seperti Alexis itu, kalau kita tuh jadi seperti dia itu kayak gimana. Nah ya, kita coba ya 1 minggu ini, sehingga sharing kita itu baru ada gunanya. Jadi nggak sekedar pelajaran di PDF, tapi ini sesuatu yang living. Kenapa living? Karena ini adalah kasih karunia Roh Kudus. Ingat tadi ya saya katakan, Ibrani 13 itu hati kita tuh dikuatkan oleh apa? Kasih karunia, anugerah tadi. Nah anugerah itu contohnya sudah nyata nih dalam diri Alexis. Nah gimana itu juga bisa nyata di dalam diri kita. Rasakan. Nah coba alami, misalnya berpuasa. Coba alami kita tuh mencoba untuk mengurangi jajanan kita, tapi kita lebih pasrah kasihkan ke orang. Harusnya itu kita bisa makan enak, tapi kita coba enggak lah, saya enggak mau, saya cuma kasihkan ke dia. Rasakan kayak gitu loh. Step walaupun kecil misalnya gitu. Harusnya misalnya saya punya uang itu bisa beli ini, beli itu ya kan. Tapi saya enggak mau beli, saya enggak mau. Saya mau kasih. Ini contoh sedekah misalnya. Nah, itu yang kalimat itu yang penting kita latih, kerjakan. Nanti Tuhan akan pasti memampukan kita. Apa? Karena sekali lagi itu kasih karunia kok. Itu pasti anugerah yang menuntun kita untuk kerjakan, bukan usaha kita doang gitu loh. Tapi kita juga harus berusaha gitu. Ya. Thank you semuanya untuk sharing malam ini ya. Saya juga terberkati dengan cerita-cerita kalian ya. Kita yang penting bagaimana 1 minggu ke depan kita coba praktikkan ya. Yang belum terlalu ngerti ceritanya bisa baca ya, di WordPress itu ada atau di Google juga banyak ya, Alexis gitu, kalian ketik aja nanti muncul banyak cerita-ceritanya seperti itu. Oke, baca lagi, coba teladani lagi Ibrani 13 ayat 7 itu. Oke. Nah, tadi saya minta Esther doa, sekarang minta yang lain lah. Minta siapa ya? Ada Ribala nggak? Ribala berdoa untuk kita malam ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat malam ini, di mana pada malam hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali, biar kami semakin mencintai Engkau lebih dalam lagi. Inilah kami Tuhan yang serba kekurangan, kiranya Roh Kudus-Mu yang terus menguatkan dan meneguhkan iman kami kepadamu. Terima kasih juga Tuhan, karena kami telah belajar tentang Bapak-Bapak gereja yang sudah mengikuti Engkau Tuhan sampai mati, dan biar Tuhan dari kehidupan mereka kami belajar lebih sungguh lagi bagaimana kami menjadi hamba-hamba-Mu, bagaimana kami memperluaskan pelayanan-Mu dimanapun kami berada nantinya. Tuhan Yesus yang baik, Pak Hendy yang telah menyiarkan renungan pada kami malam ini, kiranya Tuhan menambahkan hikmat, kebijaksanaan dalam kehidupannya, dan kiranya Tuhan dia menjadi berkat dimanapun dia berada, baik dalam keluarganya maupun dalam sosialnya, dimanapun Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih, inilah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kok. Oke. Terima kasih Pak. Semuanya. Terima kasih semuanya. Besi tetap kamu di depan Besi ya.